Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat para dosen ITB yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat para mahasiswa ITB selaku teman-teman saya yang saya banggakan. Yang terhormat para pengunjung yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sesi kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah materi yang sudah akrab dengan diri saya, yaitu diri saya sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita mulai sesi presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Rashid Rizky Susilo Nurdi Putro, panggil saya Rashid, dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, Angkatan 2023. Saya lahir di Jakarta, tanggal 4 Mei 2005, dan saat ini saya tinggal di kota Depok, Jawa Barat. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara dengan seorang kakak yang sebentar lagi lulus dari psikologi Undip dan adik saya masih SMP. Hobi saya adalah bermain game dengan genre turn-based atau RPG. Dan tidur juga menjadikan salah satu hobi saya karena hampir setiap hari saya komplain dan saya memang suka menguap, jadi mungkin emang ya kebiasaan sehari-hari saya itu tidur. Saya memilih sistem dan teknologi informasi karena jurusan ini memang memperkenalkan banyak sekali profesi yang dapat saya dalami. Untuk saat ini minat saya adalah UI UX dan mungkin nantinya saya ingin mempelajari AI karena AI sedang naik daun dan sebagai seseorang yang berfokus di teknologi, saya ingin mempelajari lebih banyak tentang AI ini. Selanjutnya, banyak dari teman saya yang menggambarkan diri saya sebagai seseorang yang tenang, idealis, cerdas, introvert, gugup, dan santai. Dulu sih karakteristik saya lebih ke introvert dan santai, terutama saat saya sekolah di SMA. SMA saya di SMA Negeri 2 Depok. Saat SMA saya bukan termasuk orang yang rajin. Saya sering masuk ke kelas, tetapi saya kurang fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Saya termasuk orang yang santai dalam menghadapi akademik karena saya belum mengerti masa depan yang saya inginkan. Dan saat itu adalah masa COVID-19 dan kelas-kelas masih sistemnya berupa daring dan saya kurang fokus terhadap segala hal yang disampaikan oleh guru, sehingga saya hanya menerima perintah dari guru saya seperti mengajarkan tugas, mengikuti kelas, dan lain-lain gitu. Saat kelas 12, sekolah meminta siswa-siswanya untuk menetapkan PTN yang mereka impikan dan teman-teman saya juga sudah mulai lebih fokus terhadap kelas dan menaikkan nilai mereka. Di situ saya diminta oleh orang tua saya untuk mengikuti pembelajaran tambahan, yaitu melalui bimbel. Dari banyak bimbel yang ditawarkan, bimbel intern menjadi pilihan. Nah, kenapa demikian? Karena banyak cerita yang disampaikan oleh orang tua teman saya dan teman saya sendiri itu menyampaikan bahwa banyak siswa yang mengikuti bimbel intern ini lulus ke PTN yang diinginkan dan cerita tersebut tersampaikan ke telinga orang tua saya. Tetapi saya sendiri banyak juga mendapatkan banyak cerita yang mengatakan bahwa sistem pembelajaran itu yang diterapkan oleh bimbel intern ini sangat ketat, layaknya sekolah kedua, apalagi dengan tahun terakhir di SMA yang penuh dengan tugas dan ujian praktek dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut, saya menerima dengan tangan terbuka karena saya sudah terbiasa dengan sistem ketat seperti itu. Apalagi saat UN, saya emang sangat fokus belajar untuk UN itu. Banyak siswa yang mengatakan bahwa sistem pembelajaran intern ini sangat ketat karena setiap sesi akan diberikan kuis akhir dan tugas rumah yang menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Dan selain itu juga ada tryout yang diadakan tiap bulan dan harus dikerjakan ulang setelah sesi tryout selesai, dan itu memang sibuk sekali sebagai siswa SMA dan yang ikut intern gitu. Hal ini membuat banyak siswa dan teman-teman saya di kelas menghindari bimbel intern, kecuali saya dan beberapa teman-teman saya yang sudah mengikutinya dari awal. Saat
kelas 12 semester 1 saya tetap santai gitu, walaupun udah ikut bimbel inten dan hanya mengerjakan segala hal yang perlu dikerjakan. Saat semester selanjutnya pengumuman terkait siswa eligible disampaikan dan sayangnya saya bukan salah satu dari siswa eligible. Hal ini membuat saya sedih, tetapi itulah yang saya dapatkan jika saya tidak serius dengan masa depan saya. Setelah itu, kesempatan saya untuk masuk ke PTN hanyalah dua, yaitu SNBT dan jalur mandiri. Jurusan yang saya ingin pilih saat mendaftar SNBT adalah ilmu komputer di Universitas Indonesia. Dan banyak siswa yang mengatakan bahwa peluang ke jurusan tersebut sangatlah kecil, tapi waktu itu saya tidak peduli karena banyak siswa, karena itulah keinginan dari orang tua saya, dan saat itu saya juga kurang mengerti tentang jurusan yang saya inginkan. Selama bimbel saya belajar dan berdoa terus menerus sehingga saya tidak pernah bermain game selama persiapan SNBT, dan beberapa teman saya mengatakan saya terlalu serius untuk mengikuti bimbel tersebut. Dan beberapa bulan kemudian hari pengumuman SNBT pun telah tiba dan hasil tidak sesuai dengan keinginan saya. Di situ saya mulai putus asa karena kesempatan terakhir berada di jalur mandiri. Menurut banyak orang, SIMAK UI itu adalah jalur mandiri yang paling sulit karena banyak soal-soal yang diterapkan itu adalah soal-soal yang tingkat kesulitannya itu tinggi. Mendengar itu saya semakin putus asa karena saya gagal mengabulkan impian orang tua saya, dan apalagi SIMAK UI yang dengan soal-soal yang susah. Saya hanya belajar melalui bimbel seperti biasanya, dan menurut saya kali ini saya tidak sefokus saat persiapan SNBT. Saya masih bermain game dan membuka HP dan sering membuka HP untuk bermain sosial media dan bermain game. Dari banyak PTN yang ditawarkan, saya mengikuti beberapa jalur mandiri dari PTN ternama seperti UI, ITB, UGM, dan PTN lain-lain. Dan sebelumnya saya mendapatkan pengumuman bahwa Inten akan mengadakan kelas khusus untuk persiapan mandiri ITB karena ITB saat itu sedang membuka jalur mandiri, dan waktu itu saya juga kurang tertarik mengikutinya karena tidak ada salah satu dari keluarga besar saya, keluarga dari ayah saya dan keluarga dari ibu saya itu alumni dari ITB, sehingga saya kurang tahu, orang tua saya juga tidak tahu pengalaman menjadi mahasiswa ITB. Akan tetapi saat itu teman saya ingin mengikuti kelas tambahan tersebut dan saya menanyakan alasan mengapa dia ingin mengikuti kelas tersebut. Teman saya menjawab bahwa rezeki hanyalah Tuhan yang tahu, walaupun itu tidak sesuai keinginan dia. Mendengar hal tersebut, saya mengikuti teman saya untuk mengikuti kelas tambahan tersebut. Di situ saya mendapatkan banyak ilmu dan semangat saya mulai kembali. Beberapa minggu kemudian, bulan pengumuman hasil jalur mandiri telah tiba. Satu persatu memberikan kabar gembira kepada saya dan keluarga. Beberapa dari hasil tersebut adalah lulus masuk STK ITB dan ilmu komputer UGM. Akan tetapi takdir berkata lain, alias saya tidak diterima saat pengumuman SIMAK UI, dan berita tersebut menghancurkan diri saya, dan itu saya menangis karena gagal mewujudkan mimpi saya, dan orang tua saya juga di situ. Dan akhirnya saya diberikan dua pilihan, yaitu UGM dan ITB atau ITB, karena kedua tersebut adalah PTN ternama ya, top, adalah tiga terbesar gitu loh, salah satu dari tiga terbesar. Lokasi UGM sangat jauh dari rumah saya yang berada di Depok, Jawa Barat, dan orang tua saya khawatir dengan kehidupan saya di sana. Di sisi lain, lokasi ITB tidak terlalu jauh dengan UGM, tetapi tidak ada anggota keluarga saya yang mempunyai pengalaman di sana. Akan tetapi terdapat teman ayah saya yang tinggal di sana. Jadi saya mempunyai kerabat yang dapat saya kunjungi di sana. Dari kedua pilihan, saya memilih ITB. Apa? Karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Walaupun saya adalah generasi pertama dari keluarga besar saya menjadi mahasiswa ITB, selain itu saya juga mempunyai teman seangkatan SMA yang berada di fakultas yang sama dengan saya, yaitu STK, dan saya yakin
saya dapat membuka potensi yang lebih besar sebagai mahasiswa ITB. Ayah saya menceritakan bahwa dirinya yang dulu ingin menjadi mahasiswa ITB, dan ibu saya menceritakan bahwa kakak-kakaknya dulu mendaftar di ITB, tetapi semuanya tidak terwujud. Disitulah saya semakin kagum dengan diri saya dan semangat untuk melanjutkan kehidupan saya sebagai mahasiswa ITB. ITB terkenal dengan mahasiswa yang pintar, ujian yang sulit, dan lain-lain. Hal ini membuat saya gugup saat mengikuti perkuliahan. Selain itu, melihat teman-teman sekelas yang lebih berbakat dan lebih berpengalaman membuat diri saya sendiri menjadi iri dan cemas dengan performa saya. Akan tetapi, pada ujung hari, saya baik-baik saja gitu. Karena saya sudah siap menghadapi tantangan ini. Saya sudah terbiasa melihat tantangan ini, dan saya sudah tahu hal yang harus dipersiapkan untuk melawan tantangan ini, yaitu tekad. Saya yakin seseorang yang mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan sesuatu, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Selain itu, orang yang mempunyai tekad yang kuat, ia bersumpah kepada dirinya, dunia, dan Tuhan bahwa ia akan melakukan apapun untuk mewujudkan tujuannya. Dan itulah prinsip yang saya terapkan hingga saat ini. Mungkin sekian sesi presentasi mengenai diri saya sendiri kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga masih seorang mahasiswa, saya sedang belajar juga. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.